Perkenalkan, saya Madani Fitri Nurhidayati dengan NIM 2411521005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLSM dan apa yang melatar belakanginya. VLSM atau Variable Length Subnet Mask atau pengertian alamat IP yang cerdas memungkinkan pembagian jaringan IP dengan ukuran subnet yang fleksibel, dan ditemukan bagaimana teknologi ini merevolusi efisiensi pengalamatan jaringan modern. Lalu, apa itu VLSM? VLSM adalah metode pembagian jaringan IP menjadi beberapa subnet dengan panjang subnet max berbeda-beda sesuai kebutuhan host di setiap jaringan. Dengan keunggulan utama dari VLSM atau subnetting konvensional, VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP lebih efisien dan fleksibel. Setiap subnet dapat memiliki ukuran berbeda tanpa pemborosan. Secara fundamental, VLSM itu adalah satu ukuran subnet untuk semua jaringan. Sederhana namun boros alamat IP. VLSM adalah ukuran subnet berbeda sesuai kebutuhan, lebih efisien dan fleksibel dalam alokasi. Perspektif dari para ahli dan tokoh-tokoh terkemuka terkait definisi VLSM. Dari Andre S. Tannenbaum 2011, VLSM adalah teknik membuat subnet dengan ukuran bervariasi dari satu blok IP. Sangat berguna mengoptimalkan penggunaan ruang alamat jaringan. Menurut Behrouz A. Farouzan 2013, VLSM adalah subnetting lanjutan yang memberikan kebebasan penggunaan prefix length berbeda untuk mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4. Menurut Cisco Networking Academy 2020, VLSM adalah proses membagi alamat IP dengan panjang max berbeda, dasar konsepsi IDR dan efisiensi routing modern dalam jaringan hierarkis. Latar belakang, apa yang melatar belakangi VLSM perlu diciptakan. Sebelum VLSM, subnetting hanya menggunakan satu ukuran untuk seluruh jaringan. Masalah serius muncul seiring pertumbuhan jaringan yang eksponensial dan kebutuhan host yang beragam di berbagai departemen organisasi. 4 masalah yang terjadi ketika menggunakan VLSM atau konvensional yang akhirnya diselesaikan oleh VLSM. Yang pertama adalah pemborosan alamat IP. Subnet kecil mendapat jatah IP terlalu besar hanya karena subnet max-nya sama untuk semua jaringan, sehingga menyia-nyiakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu pertumbuhan jaringan tak merata. Organisasi memiliki departemen berbeda, ukuran dengan kebutuhan host tidak seragam, namun terikat pada satu ukuran subnet VLSM. 3. Keterbatasan alamat IP. IP versi 4 hanya memiliki kurang lebih 4,3 miliar alamat. VLSM dibuat untuk menghemat dan mengoptimalkan alokasi agar tidak cepat habis. Yang keempat, efisiensi routing terbatas. VLSM memungkinkan summarization alamat dan route aggregation, membuat router mengelola subnet besar dengan lebih cepat dan efisien. Implementasi VLSM, konsep dan penerapan praktisnya. Prinsip kerja yaitu dimulai dari jaringan induk terbesar, dibagi bertahap ke subnet lebih kecil, setiap level memiliki prefix panjang yang berbeda. Keuntungannya yaitu alokasi IP presisi sesuai kebutuhan, mengurangi pemborosan hingga 80%, desain jaringan lebih fleksibel. VLSM adalah solusi modern untuk jaringan. Itu dapat mengefisiensikan alokasi dengan mengoptimalkan penggunaan alamat IP dengan pembagian presisi sesuai kebutuhan aktual setiap segmen jaringan. Fleksibilitas desain memungkinkan jaringan besar dibagi menjadi jaringan kecil dengan ukuran berbeda tanpa kerugian. Pengelolaan tertib mempermudah administratif jaringan melalui hierarchical addressing dan route aggregation yang terstruktur. Dasar CIDR merupakan fondasi teknologi classless interdomain routing untuk routing yang lebih cerdas dan efisien. Sehingga kesimpulan dari VLSM dalam satu sudut pandang yaitu VLSM adalah subnet dengan panjang max berbeda sesuai kebutuhan. Tujuan utamanya yaitu mengefisiensi alamat IP dan fleksibilitas desain jaringan.
Standar RFC-nya yaitu RFC 950 dan RFC 1519, classless addressing. Manfaat kunci bisa menghemat IP, mudah dikelola, dan routing pun lebih efisien. Untuk teknologi lanjut itu menggunakan dasar CIDR dan routing modern. VLSM menjadi fondasi jaringan masa depan, karena VLSM bukan hanya teknik subnetting. Ini adalah paradigma pengalamatan cerdas yang mengoptimalkan sumber daya jaringan, meningkatkan efisiensi routing, dan membuka jalan menuju jaringan terdesentralisasi yang lebih scalable. Pemahaman mendalam tentang VLSM adalah kompetensi esensial bagi setiap profesional jaringan modern. Dengan mengembangkan keahlian VLSM hari ini, Anda akan menjadi administrator jaringan yang visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani Fitri Nurhidayati dengan NIM 241152005. Di sini saya akan menjelaskan cara subnetting dengan metode VLSM. Dengan contoh soal, sebuah perusahaan memiliki alamat jaringan seperti berikut dan ingin membaginya menjadi beberapa subnet untuk departemen. HRD dengan 50, kos yang dibutuhkan, keuangan 25, IT support 12, dan gudang 5. Buat pembagian subnet dengan metode VLSM dan tentukan network ID, broadcast address, dan range IP host untuk tiap subnet. Sebelum menjawab, ada baiknya kita membuat hasil dari perpangkatan dari 0 sampai 7. Kenapa dari 0 sampai 7 bukan 1 sampai 7? Karena dalam subnetting 0 itu dihitung, sehingga jika memang kita totalkan 0 sampai 7 yaitu 2 pangkat 8, tapi karena 0-nya juga dihitung maka hanya sampai 2 pangkat 7. Lalu untuk langkah pertama, urutkan dahulu jumlah host yang dibutuhkan dari terbesar dan terkecil, lalu eksekusi dengan host terbanyak atau host terbesar, yaitu departemen HRD. Saja kita eksekusi terlebih dahulu departemen HRD, yaitu sama dengan 50. Lalu kita cari kebutuhan realnya. Tadi yang dibutuhkan adalah 50 ditambah 1 network address, tambah lagi 1 broadcast address, sehingga yang dibutuhkan adalah 52 IP. Setelah mendapatkan kebutuhan realnya, cari ukuran blok yang lebih besar dari sama dengan 52 IP ini. Itulah mengapa saya membuatkan hasil perpangkatan ini agar nantinya kita lebih mudah dalam perhitungannya. 52 IP itu tentunya lebih besar dari sama dengan 64 tentunya lebih besar dari sama dengan 52 IP, atau 2 pangkat 6 lebih besar dari sama dengan 52 hasilnya ini. Sehingga kita dapat menggunakan 2 pangkat 6 itu kan 64, sehingga bloknya itu sama dengan 64 IP. Setelah kita mendapatkan ukuran bloknya, kita dapat langsung mengalokasikannya. Atau kita bisa menghitung CIDR atau prefixnya terlebih dahulu. Di mana untuk menghitung prefix atau CIDR ini menggunakan rumus 32 dikurang N. Dari mana saya mendapatkan 32 ini? Yaitu dari dalam alamat jaringan biasanya itu memiliki 4 digit binary. 1, 2, 3, 4. Di mana dalam satu digit ini terdapat 8 angka binary, 0 dan 1. Kenapa ini bisa dapatkan 32? Karena di sini 8, di sini 8, di sini 8, di sini 8. Maka 8 dikali 4 sama dengan 32. Itulah mengapa didapatkan rumus 32 dikurangi N. N ini kita dapat dari mana? N adalah pangkat dari ini. Dan pangkatnya kita gunakan adalah 2 pangkat 6. Maka N-nya adalah 6. 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Lalu kita dapat langsung mengalokasikannya.
sebelumnya, yaitu parent networknya atau network pertamanya adalah ini. Network pertama. Nah, untuk mencari network address-nya, network address itu sama dengan network pertama karena memang ini awal dari jaringannya, sehingga network address-nya adalah 192.168.10.0. Lalu selanjutnya yaitu range host-nya. Range host itu 192.168.10.1. Kenapa titik 1? Karena kita sudah memulai dari 0, sehingga angka selanjutnya adalah 1. Sampai dengan tarikan yang kita butuhkan adalah 64 IP. Sehingga kita dapat langsung saja menjumlahkan 1 ditambah 62. Kenapa 62? Karena 64 ini dikurangi 2 sama dengan 62. Kenapa dikurangi 2? Karena memang 2 ini adalah satunya network address dan satunya lagi adalah broadcast address. Kenapa didapatkan hasil 62. Lalu 1 ditambah 62 sama dengan 63. Sehingga di sini adalah 192.168.10.62. Kenapa di sini 62? Karena satu dari ini tadi akan menjadi broadcast address-nya. Sehingga saya copy aja ini. Ini 163. Pada dasarnya 0 sampai 63 itu sudah 64 IP. Sehingga sudah terpenuhi blok-blok ukuran bloknya. Sehingga subnet max-nya 255.255.255. Dari mana saya mendapatkan 255 ini? Yaitu dari ketentuan, yaitu dalam satu digit binary itu terdapat 8 angka biner. Nah, itu terdiri dari 0 dan 1. Nah, di mana ini jika 255 yaitu ada satunya 8 kali. Nah, di sini dimana dari satu-satu ini bisa menghasilkan 25, yaitu dari hasil perpangkat ini, dimana ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Dari ini semuanya dijumlahkan sehingga dapatlah 255. Berarti 255, 255, 255 titik. Nah, di sini kan prefixnya adalah 26 atau per 26. Nah, per 26. Kelipatan dari 8 ini kan 8 tambah 8 tambah 8 yaitu 24, sehingga hanya bersisa 2 lagi. Berarti di sini karena bersisa 2 tambahkan 2 1 1 dan sisanya adalah 0. Di mana 26 ini adalah prefixnya atau 26 adalah prefixnya dan 0 sisanya adalah hostnya. Ya, 1111 ini adalah untuk networknya.
Dan sisa 0 ini adalah untuk bagian hostnya. Sehingga tadi kan ini kan 255, 255, 255. 1 ini kan 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 7. 2 pangkat 6 dan pangkat 7 langsung saja kita jumlahkan. Yaitu 128 ditambah 64. Ini 12. Ini 9 dan ini 1. Berarti di sini 192. Lalu sisa networknya sama dengan broadcast ditambah 1. Sehingga di sini 64 ke atas. Lanjut di Departemen Keuangan. Yang dibutuhkan yaitu 25 host. Sehingga kebutuhan realnya itu sama dengan 27 atau 25 ditambah 1 MA ditambah 1 broadcast dengan 27 IP. Lanjut, kita cari ukuran bloknya itu yang lebih besar dari sama dengan 27, itu 32. Sehingga kita gunakan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu 30 watt bloknya. Lalu langsung kita cari lagi CIDR dan prefiksnya. Itu 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Setelah mendapatkan CIDR dan prefiks, kita bisa langsung mencari NA-nya. NA kita bisa dapatkan dari sisa network, yaitu ini. Jadi networknya adalah 192.168.10.64. Lalu lanjut ke range hostnya, yaitu 192.168.10.65 sampai dengan 192.168 ditambah, kita hitung dulu, kan tadi yang dibutuhkan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Berarti di sini hitung saja 65 ditambah 30 sama dengan 95. Jadi di sini 94. Kenapa 94? Karena yang 95 akan digunakan sebagai broadcast address-nya. Lalu subnetnya dua lima lima titik itu 23456. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Ini kan baru 24, sedangkan prefix kita 27, berarti 3 lagi. 1 2 3 dan sisanya adalah 0. Nah, di sini dapat dilihat berarti ada 3 digit itu di 2 pangkat 5 hingga 2 pangkat 7. Sehingga kita dapat menghitung 3264128. 8 ditambah 4 ditambah 2 yaitu 14. 6 ditambah 3 yaitu 9 tambah 1 10 tambah 2 11.
6 ditambah 3 itu 9, ditambah 1 10, ditambah 2 12, i 224. Dan sisa networknya itu 96 ke atas. Lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu departemen IT support. IT support yang dibutuhkan adalah 12. Jadi kebutuhan realnya sama dengan 12 ditambah 1 NA ditambah 1 broadcast. Oh, nah dengan 14. Lalu setelah kita dapatkan kebutuhan realnya, kita dapat mencari ukuran blok yang lebih besar dari sama dengan 14, yaitu 16, sehingga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Yang blok itu sama dengan 16. Setelah mendapatkan blok, kita langsung dapat mencari CIDR dan prefix. CIDR dan prefixnya yaitu 22 dikurangi pangkat 4 sama dengan 28. Lalu network address-nya kita dapat mengambil di sini karena memang mulainya dari sini. Lalu range host-nya yaitu dari 97 sampai, jadi kan yang dibutuhkan 16 dikurangi 2 sama dengan 14, sehingga 97 ditambah 14. 7 ditambah 4 7 ditambah 4 11. 9 ditambah 2 juga 11, sehingga ini 111. Lalu salah, sehingga di sini 110. Kenapa? Karena 111-nya akan dihubungkan oleh broadcast. Subnet max-nya 255.255.255.2345 yang disebutkan. Tadi kan 28, sehingga ini kan masih 24, berarti kurang 4. 234. Di sini untuk network dan di sini untuk host. 4. Bisa dilihat 4, 1, 2, 3, 4, berarti 16, 32, 64, 128. Dimulai dari 16, 32, 64, 128 ditambah 32 ya. 8 tambah 2 10, 6 ditambah 4 juga 10. Ini 20. Oh sebentar, kayaknya salah pengurutan. Harusnya dari terbesar. 32, 16. 8 tambah 2 10, 4 tambah 6 juga 10, sehingga 20. 6 tambah 4 10, 14, ini 22 14, sehingga didapat
kan hasilnya yaitu 240. Berarti di sini 240. Dengan sisa networknya itu bisa diambil dari broadcast. Ini 112. Lanjut, setelah IT support ada gudang dengan kebutuhan 5 hingga kebutuhan realnya sama dengan 5 ditambah 1 NA ditambah 1 BA dengan 7. Kita cari lagi blok yang besar dari sama dengan 7, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Bloknya sama dengan 8. Lalu kita langsung bisa menentukan CID pair dan prefix. Dengan 32 dikurangi 3 dengan 29. Lalu langsung mencari NA-nya. NA sama dengan bisa diambil dari sisa network. Range host-nya yaitu ini 113 sampai dengan, lanjut kita hitung lagi, 113 ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena ini 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Dengan 9 119. Oke, di sini 118 karena 119-nya untuk BA. Ini belum ya. Oke. Lalu subnet max-nya dengan 255 titik 255 titik 1234567 1234567 1234567. Ini kan masih 24, sedangkan kita 29, masih kurang 5. 1 2 3 4 5. Dan sisanya adalah 0 1 2 3. Hingga ini 5 kan, 1 2 3 4 5 dari 8, 128 sampai 8 saja. 128 64 32 16 dan 8 ditambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 8 8 ditambah 8 16 ditambah 4 20 ditambah 6 26 tambah 3 29 9 2 2 tambah 2 4 10 13 14 249. Ya, ini kita menggunakan 249 atau ini ada suatu hitungan supaya tidak ada kesalahan perhitungan. Ini kita bisa menggunakan demet data ini ya. Bentar, tapi masih ada kesalahan perhitungan.
ulang 128 64 32 dan 8. 8 tambah 8 16 nya belum ya. 16 8 berarti 24 2 4 5 ya kan, nambah 8 32 64 128. Nah, 8 tambah 2 itu 10, tambah 6 itu 16, tambah 4 20, tambah 8, oh iya ini udah 8, 2 4 10 13 14. Nah, ini baru berarti di sini 248 dan subnetnya 248. Sehingga inilah hasil perhitungan dari semua jumlah host ini. Jadi untuk pembagian per departemennya itu untuk range hostnya 19 dari 1 sampai 62 di Departemen HRD, Departemen Keuangan 65 sampai 94, IT Support dari 97 sampai 110, dan Gudang 113 sampai 118. Untuk export address dan broadcast address-nya yaitu ada 0 dan 63 di Departemen HRD, dan subnet mask-nya ada 192, ada 64 dan 95 di broadcast keuangan, dan subnet mask-nya 224, 96 dan 111 di IT support, dan subnet mask-nya 240, dan 112 dan 119 di gudang dengan subnet mask-nya 248. Sekian video kreatif VLSM dari saya. Jika ada kesalahan perhitungan, saya mohon maaf, dan kesalahan perkataan atau istilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.